Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan kita untuk bisa kembali melanjutkan kajian di siang yang baik ini dari kitab yang berjudulkan Al-Furuqu Baina Manhaji Ahli Sunnati wal Jamaah wa Manhaji Mukhalifihim fi Nushi Sultan. Perbedaan antara manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah dengan manhaj kelompok yang menyimpang di dalam menasihati penguasa. Tidak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa budiman Al-Iman TV dan pendengar setia radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan masuk pada bahasan Al-Farqur Rabi', yaitu perbedaan yang keempat, perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok yang menyimpang dalam menasihati pemimpin. Dalam perbedaan yang keempat ini akan dijelaskan kepada kita tentang tata cara bagaimana menyampaikan nasihat kepada penguasa. Tentu Ahlus Sunnah berbeda dengan yang lain. Ahlus Sunnah amat sangat memperhatikan maslahah dan mafsadah. Sedangkan kelompok yang lain maka amat sangat sedikit atau bahkan tidak mengindahkan antara maslahah dan mafsadah. Di sini dikatakan, ya, an ahla sunnati wal jamaah yansahuna sultana bisir wa qad yansahuna bil alaniyah bima la yuhayyijul ghawgha wa bima yuhaqqiqul maqsada asy-syar'iyya minan nasihah wa minal amri bil ma'ruf wal khair wan nahyi 'anil munkar. Sesungguhnya Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu mereka yang selalu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di dalam bermuamalah kepada penguasa, pemimpin kaum muslimin. Mereka di dalam menasihati penguasa itu melakukannya dengan sir, dengan rahasia, ya, tidak diketahui oleh khalayak ramai, oleh publik, ya, hanya empat mata. Sebagaimana pula terkadang Ahlu Sunnah juga memberikan nasihat secara terang-terangan, akan tetapi tidak menimbulkan gejolak. Terkadang Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam memberikan untaian nasihat kepada kebenaran, meluruskan yang salah dari apa yang menjadi keputusan atau perbuatan penguasa, itu dilakukan dengan terang-terangan, dengan syarat, ya, tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan gejolak, tidak menimbulkan pembangkangan, durhaka kepada pemerintah, apalagi tidak menimbulkan kudeta atau pelengseran. Kalau seandainya nasihat dilakukan dengan terang-terangan, akan tapi dikhawatirkan timbul itu semua, maka Ahlus Sunnah tidak melakukan dan mencari jalan yang terbaik, yaitu dengan rahasia. Selain itu pula,
ya, Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memberikan nasihat kepada penguasa mengindahkan maqasid syar'iyyah, yaitu tujuan-tujuan syar'i yang diantaranya adalah mendapatkannya maslahah dan meminimalisasi mafsadah. Demikian pula di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam memberikan untayan nasihat, pencerahan, memberikan masukan, meluruskan, dan membenarkan apa yang salah, mereka lebih sering mengambil jalan rahasia, yaitu memberikan nasihat dengan rahasia, dan terkadang pun jika terdapat ada maslahatnya, dia melakukan dengan terang-terangan, namun dengan catatan tidak menimbulkan gejolak. Wa amma mukhalifuhum fa innahum wa in qamu bidzalik fahum innama yuhayyijuna an-nas 'ala sultan. Adapun kelompok yang menyimpang, adapun kelompok yang menyelisihi manhaj Ahlussunnah, yang menjadikan hawa nafsu mereka, akal pikiran mereka sebagai mabda, sebagai asas di dalam bermuamalah kepada penguasa, khususnya cara menasehati, maka walaupun mereka terkadang juga melakukan nasihat ya secara terang-terangan, namun kebanyakan mereka menimbulkan gejolak di tengah-tengah rakyat, memprovokasi masyarakat ya luas untuk melakukan berbagai macam aksi-aksi negatif kepada penguasa. Ini merupakan sebuah manhaj. Sebuah manhaj yang membedakan antara Ahlussunnah yang berada di atas manhaj yang benar dengan mereka yang berada di atas manhaj yang menyimpang. Makanya kita sebagai seorang muslim, ketika kita menisbatkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah, maka kewajiban bagi kita untuk mengambil jalan seperti pendahulu kita, dengan jalan rahasia atau terang-terangan, akan tetapi di sana tidak ada atau tidak menimbulkan gejolak. Namun apabila kita memberikan nasihat secara terang-terangan, ya, akan tapi dengan memprovokasi massa, menimbulkan berbagai macam aksi-aksi negatif, ya di antaranya demonstrasi atau yang sejenisnya, maka ini bukanlah Ahlussunnah, sekalipun mengatakan dirinya Ahlussunnah. Ahlussunnah adalah mereka yang betul-betul berdiri di atas manhaj yang kokoh, manhajnya mereka para salaf terdahulu. Kemudian dikatakan di sini, nashus sultan wa amruhu bil ma'ruf wa nahyuhu 'anil munkar lahu ahwalun thalath. Berbicara tentang menasihati penguasa, demikian pula memerintah kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, ini ada 3 keadaan. Ada 3 cara di dalam kita menyampaikan nasihat kepada penguasa. Yang pertama adalah bisir, ya, yaitu dengan rahasia. Ya, maksudnya rahasia di sini adalah kita berbicara langsung, ya, 4 mata dengan penguasa. Jika Pak RT atau Pak RW kita melakukan perkara yang salah atau membolehkan perkara yang bertentangan dengan agama, maka kita sebagai rakyatnya memberikan nasihat 4 mata dengan rahasia. Ya, ini kondisi yang pertama atau cara yang pertama. Demikian pula penguasa yang berada di atas level RT, RW sampai ke
presiden misalnya. Adapun yang kedua adalah bil alaniyah bi mahdharis sultan atau bi hadrati sultan. Dengan terang-terangan di hadapan penguasa. Artinya dengan terang-terangan itu adalah ada ya orang lain selain kita yang memberikan nasihat dan penguasa yang kita kasih nasihat. Entah di situ ada para pejabat yang lain atau mungkin di sana ada sebagian masyarakat atau ada khalayak ramai yang lain. Ini kondisi yang kedua, yaitu bil alaniyah bi mahdharis sultan, dengan terang-terangan ya di hadapan penguasa. Sedangkan kondisi yang ketiga bil alaniyah bi ghiyabis sultan, terang-terangan juga namun tidak hadirnya seorang penguasa. Artinya apa? Kita membicarakan penguasa, kita memberikan nasihat kepada penguasa, namun orangnya tidak ada, tidak hadir. Ini kondisi yang ketiga, ya. Jadi dalam setiap kondisi ini, ya, dijadikan sebagai cara bagaimana kita menyampaikan sebuah nasihat. Secara umum ada 3 macam. Nah, nantinya akan dijelaskan kepada kita mana saja cara yang syar'i yang ditetapkan oleh Islam, diajarkan oleh Rasulullah, diamalkan oleh para sahabat dan ulama salaf sebelum kita. Dan cara mana yang diharamkan, tidak dibolehkan, tidak dibenarkan, atau bahkan bertentangan dengan ajaran Islam. Yang pertama tadi adalah rahasia. Yang kedua terang-terangan, ya, di hadapan masyarakat atau khalayak, namun penguasa hadir di situ. Dan yang ketiga adalah terang-terangan, akan tapi penguasa tidak ada. Baik. Adapun yang pertama, iqam nusri wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bisir. Kondisi yang pertama atau cara yang pertama yaitu apa? Memberikan nasihat atau memerintah kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar dengan cara rahasia. Itu terwujud yakunu kama fi muqabalatih wajhan li wajhin bainan nasih wal mansukh khalwatan. Ya, cara yang pertama ini menasihati dengan rahasia itu akan terwujud dengan seorang menemui langsung penguasa, menemui langsung aparat, menemui langsung pemerintah, ya. Kemudian apa yang terjadi? Wajhan li wajhin bainan nasi' wal mansukh. Ya. Person antar person. Ketemu langsung. Kita yang ingin ngasih nasihat dengan Pak RT yang kita inginkan untuk bisa mendengar nasihat kita. Kita dengan Pak RW, kita dengan Pak Lurah, kita dengan penguasa yang berada di level atas. Ketemu langsung. Ya, 4 mata. Khalwatan, tidak ada yang lain. Ya, jadi maksudnya rahasia di sini adalah bagaimana kita yang hendak memberikan nasihat itu menemui langsung penguasa yang kita maksud untuk dikasih nasihat. Dan nasihat ini dilakukan 4 mata, tidak boleh ada orang yang ketiga. Ini maksudnya. Au bil mukatabah au bi ida'in nasihah thiqatan yahfazuha wa la yufshiha wa yublighuha as-sultana wa hakadha. Atau bisa juga ya, seorang menulis sebuah nasihat yang dikhususkan kepada penguasa tadi, atau menitipkan nasihat itu kepada orang yang amanah, yang dipercaya, mampu menjaga nasihat ini, tidak boleh sampai keluar ke orang lain. Walau yufshiha, tidak boleh menyebarkannya.
bal yuballighuha sultan. Bahkan wajib untuk menyampaikan titipan nasihat ini kepada penguasa tadi. Maksudnya di sini adalah apabila kita menemui sebuah kendala, tidak bisa ketemu langsung dengan penguasa yang kita maksud untuk kita sampaikan nasihat kita, maka kita bisa menempuh melalui tulisan. Tulisan yang kita titipkan kepada orang yang amanah, yang tidak boleh dia membaca atau menyebarkannya, yang boleh hanya khusus penguasa yang kita maksud. Maka ini cara yang pertama itu secara rahasia. Adapun cara yang kedua, yaitu memberikan nasihat secara terang-terangan di hadapan penguasa langsung. Iqa'un nushi wal amri bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar bi hadratis sultani amamahu wa ma'a huduri ghairihi. Yaitu memberikan nasihat dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar di hadapan penguasa. Di hadapan penguasa yang juga ada orang lain selain kita sebagai pemberi nasihat, penguasa, orang yang dinasihati. Ada orang ketiga atau orang keempat, ada orang lain. Maka ini yang dimaksud i'lanan bin nasihah, yaitu menjaharkan, menerang-terangkan nasihat yang kita sampaikan kepada penguasa. Dan biasanya ini adalah nasihat secara umum, sebagaimana para a'immah kita, para ulama kita ketika memberikan nasihat baik kepada kaum muslimin maupun kepada penguasa yang ada di hadapannya, maka nasihat itu biasanya bersifat umum. Adapun apabila nasihat itu memiliki perkara yang khusus, maka para ulama kita lebih sering untuk mengambil cara yang pertama dibandingkan dengan cara yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu cara yang ketiga, al-i'lanu bin nasihah wan nakir amama al-mala' ma'a 'adami hudurihi as-sultan fatakunu bikhtiyabih. Cara yang ketiga tadi adalah memberikan nasihat dengan terang-terangan juga di hadapan khalayak ramai, namun penguasa tidak hadir di situ, tidak ada di majelis itu. Maka cara yang ketiga ini termasuk ikhtiyab, menggibah, termasuk kategori menggibah penguasa. Karena yang namanya nasihat, secara langsung maupun tidak langsung pasti akan menyangkut beberapa aib seorang pemimpin. Ketika nasihat itu diutarakan di khalayak ramai dan tidak adanya pemimpin atau penguasa di majelis itu, maka ini termasuk ghibah, membicarakan kejelekan, keburukan orang lain. Dan itu tidak disukai oleh setiap orang, secara fitrah manusia demikian. Kita saja apabila ada yang bicarakan tentang kita, keburukan kita aja tidak terima, tidak ridha. Bagaimana dengan penguasa? Lantas apa bedanya tatkala adanya penguasa dengan tidak adanya pada nasihat terang-terangan? Perbedaannya adalah apabila ada penguasa di majelis itu, dia akan bisa mengkanter balik, meluruskan orang yang memberi nasihat manakala terdapat kesalahan di situ. Yang memberi nasihat bisa jadi dia salah. Karena apa? Karena dia tidak tasabbut kepada sumber utama. Dia hanya sebatas mendengar, tidak ada tabayyun.
Ketika penguasa itu ada di majelis ini, maka dia bisa mengantar balik, bisa membantah. Tidak demikian. Namun apabila penguasa tidak hadir di majelis tersebut, apa yang terjadi? Apa yang diutarakan oleh pemberi nasihat ini akan dimakan mentah-mentah oleh khalayak ramai yang belum tentu itu betul adanya. Sehingga khalayak ramai ini, masyarakat luas ini akan semakin menambah suudzonnya kepada penguasa. Dan ini khatir, ini bahaya. Apabila masyarakat sudah menaruh suudzon kepada penguasanya, ya, suudzon yang tidak berdasar sama sekali, maka ini akan membawa malapetaka bagi mereka. Kemudian, ya, kata al-muallif, penulis kitab ini, فَهَذِهِ ثَلَاثُ حَالَاتِ لِنُصْحِ السُّلْطَانِ. Inilah 3 cara atau 3 keadaan dalam menasihati penguasa. Al-ula wa-thaniyatu syar'iyyah. Cara yang pertama yaitu dengan rahasia tadi, dan cara yang kedua yaitu menasihati penguasa secara terang-terangan, ya, di hadapan orang ketiga, dan penguasa itu hadir di majelis tersebut. Syar'iyatun, ini adalah cara yang syar'i. Artinya dibolehkan. Dibolehkan dalam agama kita. Wath-thalithah fiha tafsilun kama sayatabayyan. Sedangkan cara yang ketiga, kata beliau, ya, di sini terdapat perincian sebagaimana yang nanti akan dijelaskan. Kita ulang, ya, dari 3 cara, 3 keadaan di dalam kita menasihati penguasa, ada hukum masing-masing. Cara yang pertama syar'i, secara rahasia, dan ini yang kebanyakan dilakukan oleh para ulama pendahulu kita. Yang kedua syar'i juga, namun dengan syarat penguasa itu ada di majelis tersebut dan tidak menimbulkan gejolak. Apabila hendak menasihati penguasa terang-terangan, penguasanya ada dan hadir, namun ternyata itu menimbulkan gejolak nantinya, mafsadah justru akan muncul daripada maslahahnya, maka dalam hal ini tidaklah ditempuh cara yang kedua. Karena sekali lagi, asas, pondasi utama di dalam memberikan nasihat kepada penguasa adalah untuk meraih maslahah dan meminimalisasi atau menghilangkan mafsadah. Apabila memberikan nasihat tidak malah meraih atau mendatangkan maslahat, justru malah menimbulkan mafsadah, maka ini bukan nasihat yang syar'i. Sedangkan cara yang ketiga, kata beliau, ya, hafizahullah ta'ala, terdapat perinciannya yang insyaallah ta'ala akan dijelaskan oleh beliau. Kemudian di sini akan dibawakan, ya, dalil baik dari Al-Qur'an dan kebanyakan dari hadis-hadis Nabi, ya, yang mulia sallallahu alaihi wasallam terkait dengan cara yang pertama menasihati penguasa dengan sembunyi, dengan rahasia, dan cara yang kedua yaitu menasihati penguasa dengan terang-terangan dan penguasa itu hadir di majelis tersebut serta tidak menimbulkan gejolak maupun fitnah. Waqad waradatin nususu minal kitabi wa sunnah bin nasihatin lis-sultani bis-sir kama ja'at ba'dun nususi bi'iqa'in nasihati wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar 'ala niyatan bihuduri sultan. Telah datang nas syar'i dari Al-Qur'an, dari sunnah akan syariatnya menasihati pemimpin dengan rahasia, ya, dengan sembunyi-sembunyi. Sebagaimana pula telah datang beberapa nas syar'i juga dari memberikan nasihat, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar secara terang-terangan di hadapan penguasa langsung. Ya, semuanya memiliki sandaran hukum dan dalil baik dari Al-Qur'an
maupun hadis-hadis Nabi yang sahih. Kemudian beliau di sini akan lebih fokus untuk menjelaskan kepada kita tentang dalil, ya, akan disyariatkannya menasihati penguasa dengan cara yang pertama, yaitu dengan apa? Rahasia dan sembunyi-sembunyi, 4 mata. Tidak ada orang yang ketiga atau pihak yang ketiga. Hal ini didasarkan sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan juga Al-Imam Muslim dari Abi Wa'il. Dia mengatakan, qila li Usamah ibn Zaid, dikatakan kepada Usamah bin Zaid, lau ataita fulan fakallamtahu, alangkah baiknya jika Anda mendatangi fulan dan Anda memberikan nasihat kepadanya. Apa kata dia? Innakum latarawna anni la ukallimu illa usmi'ukum inni ukallimu fi sir duna an aftaha baban la akunu awwal man fatah. Sesungguhnya kalian, ya, ini jawabnya siapa? Usamah bin Zaid. Sesungguhnya kalian benar-benar akan baru melihat kalau aku ini tidak memberikan sebuah nasihat kecuali aku kabarkan kepada kalian bahwasanya aku ini memberikan nasihat kepada penguasa. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah Usamah bin Zaid ini dia sudah memberikan nasihat kepada penguasa yang dimaksud, ya, fulan, secara sembunyi, secara rahasia. Dikiranya sama orang tadi, ya, yaitu dikiranya sama orang-orang kalau Usamah ini tidak memberikan nasihat. Makanya dia komentar, kalian ini baru tahu kalau saya ini mengkabarkan kalau sudah ngasih nasihat kepada fulan. Duna an aftah baban la akunu awwala man fatahah. Ya. Dan di dalam aku menasihati fulan tadi secara rahasia ini, itu semuanya demi menjaga jangan sampai aku ini menjadi orang yang pertama kali nantinya membuka pintu fitnah jika aku melakukan di dalam menasihatinya dengan terang-terangan. Nah, kita tahu Usamah bin Zaid siapa? Usamah bin Zaid merupakan anak dari anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya dia belajar dari bapaknya, belajar juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia di dalam menasihati pemimpin di waktu itu, dia mengambil cara yang pertama dengan rahasia, dengan sembunyi-sembunyi, 4 mata, berkhalwah dengan penguasa yang dimaksud. Karena memang sebuah nasihat apabila disampaikan dengan sembunyi, rahasia, 4 mata dengan orang yang dimaksud, itu akan lebih masuk ke dalam hati, dan niat itu akan lebih ikhlas dan jujur, dan itu akan menjadi pondasi perubahan bagi orang yang diberikan nasihat. Beda apabila seorang menasihati, ya, dengan terang-terangan, apalagi tidak hadirnya orang yang dimaksud. Ini akan memperburuk dan memperparah keadaan. Baik, ini dalil yang pertama yang beliau bawakan. Kemudian dalil yang kedua adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Dan ini adalah hadis yang sahih sebagaimana disahihkan oleh Syekh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Demikian pula riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah dari Iyad bin Ghanam Al-Ash'ari radhiyallahu an, ya, dari sahabat Iyad bin Ghanam Al-Ash'ari. Dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa sabda beliau? Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi ala niyatan walakin ya'khudhu biyadihi fayakhlu bihi
fa in qabila minhu fadzaka wa illa kana qad adda alladhi alayhi. Artinya, barang siapa yang hendak memberikan nasihat kepada orang yang memiliki kekuasaan, artinya penguasa. Siapapun dia yang hendak memberikan nasihat kepada penguasa, kata Nabi, fala yubdihi alaniyah, janganlah dia menampakkan nasihat itu secara terang-terangan di muka umum. Jangan sampai dia melakukan. Walakin, akan tapi, cara yang harus ia tempuh adalah ya'khudhu biyadih. Dia megang tangannya, fayakhlubi, dan berduaan di situ. Artinya apa? Dengan rahasia, dengan sembunyi, 4 mata, tidak ada orang yang ketiga, tidak ada pihak yang ketiga. Walakin ya'khudhu biyadih fayakhlubihi. Akan tapi hendaknya dia mengajak dan diajak ngobrol secara 4 mata, diutarakan nasihat itu, ditunjukkan kesalahannya, kekeliruannya, diberikan solusi dan jalan keluar. Fa in qabil, kata Nabi, apabila ya penguasa tadi itu menerima nasihat tersebut dari orang ini, fadzak, maka itu yang diharapkan. Wa illa, jika tidak, kana qad adda alladhi alaihi. Jika penguasa tidak mau mengambil nasihat dia, tidak mau mengambil masukan dia, arahan dia, pembenaran, ya, apa yang terjatuh pada kesalahan dari penguasa itu, maka orang tadi itu sudah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Karena kita tahu, seorang muslim di antara kewajiban kepada muslim yang lain adalah memberikan nasihat, dan secara khusus kepada pemimpin kaum muslimin. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis itu dikatakan, lillah wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Kepada Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan juga kaum muslimin secara umum. Dan ini merupakan kewajiban kita, memberikan nasihat kepada penguasa kita, pemimpin kita. Nah, apabila nasihat itu tidak diterima, ditolak mentah-mentah, maka dalam hal ini orang itu sudah menunaikan kewajibannya. Ya, sudah menunaikan kewajibannya, sehingga tidak perlu menggerakkan massa, ya, atau menimbulkan gejolak, menimbulkan fitnah, huru-hara sana sini. Tidak. Sudah kembali pulang, jalani apa yang menjadi keputusan, apa menjadi kebijakan, apa yang sudah tertata saat itu. Tugas kita, ya, sebagai seorang rakyat kaum muslimin, hanya menyampaikan nasihat. Jika diterima, alhamdulillah. Jika tidak, kita sudah gugur kewajiban kita. Sebagaimana kita, ya, sebagai kepala rumah tangga yang diwajibkan untuk membimbing mereka, mengarahkan mereka, maka tentu di dalam mengarahkan, bimbing mereka, kita berusaha agar mereka itu mengikuti apa yang kita inginkan. Namun kadangkala, ya, ada kerabat, ada anak, ada saudara, ketika diingatkan, dikasih nasihat, tidak mau. Apakah harus kita betul-betul paksa? Ya, kalau itu anak sendiri bisa, namun kalau itu menyangkut dengan kekerabatan dengan pihak yang lain, maka tentu itu akan berat. Ya, oleh karena itu, jika ditolak, kita sudah selesai kewajiban kita. Sudah gugur kewajiban kita menyampaikan kebenaran. Wa fi hadzal hadithi fawaid. Dan dalam hadis di atas itu ada faedah-faedahnya. Apa faedah yang bisa diambil dari riwayat-riwayat di atas? Pertama, an-nahyu
an nushis sultani alaniyatan. Larangan menasihati penguasa dengan terang-terangan. Ya, tidak boleh. Yang kedua, al-amru bin nushis sultani fis sir. Perintah untuk menasihati penguasa dengan rahasia, dengan sembunyi-sembunyi. Dan ini yang dimaksud pada poin yang pertama, yaitu keadaan atau cara yang pertama, menasihati penguasa dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian yang ketiga, al-amru bimubasharatin nasih lis-sultanil mansuh binafsih. Yaitu perintah untuk menemui langsung penguasa tersebut, ya, supaya nasihat itu benar-benar sampai kepada orangnya. Abiman yubashiruh wa yuballighuhu nasihah anhu. Atau jika tidak bisa, dengan perantara orang yang bisa bertemu langsung dengan penguasa tadi, ya, entah itu ajudannya atau sekretarisnya atau yang lain, yang mana perantara ini adalah amanah, orang yang amanah dan menyampaikan nasihat tersebut kepada penguasa, tidak disebar, tidak di-upload di medsos, tidak. Oleh karena itu, dari sini kita mengetahui bahwasannya apa yang dinamakan pada saat ini, ya, surat kaleng atau yang semisalnya yang ditujukan kepada pemerintah, kepada penguasa, yang di situ dalam tanda kutip, ya, memiliki tujuan baik, itu nasihat, namun ini cara yang tidak benar. Jika memang maksud itu baik, hendaknya disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Karena sesungguhnya perubahan itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin kita mendapat perubahan kecuali kita mencari sebab dengan cara-cara yang benar. Bagaimana mungkin kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengalahkan orang-orang kufar, sedangkan kita sendiri pun tidak bisa menegakkan agama kita dengan benar. Banyak sekali kisah-kisah para pendahulu kita, bagaimana mereka, ya, tidak mendapat pertolongan gara-gara masalah sepele. Ambil saja contoh bagaimana di perang Uhud, pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan para sahabat habis-habisan bertempur dan mereka kalah hanya gara-gara ulah salah satu, ya, dari beberapa pasukan, yaitu pasukan pemanah. Apa kesalahan mereka? Mereka tidak mengikuti perintah Nabi untuk istiqamah dan tetap sigap di tempatnya, tidak boleh turun. Kenyataannya mereka turun, ya. Di awal ronde mereka menang, namun ketika pasukan pemanah turun dari Jabal Rumat ini, yang terjadi sebaliknya. Tidak mungkin kita mendapatkan pertolongan dari Allah dengan cara menempuh jalan yang tidak benar. Jika ingin pertolongan Allah, maka jalannya harus benar, sesuai dengan apa yang Allah gariskan. Kemudian yang keempat, bayanu anna an-nasih la yamliku taghyiral munkar biyadihi. Dalam hadis di atas juga dijelaskan bahwasannya orang yang memberi nasihat, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengubah kemungkaran melalui tangannya. Fa in qabila minhu fadzak, kata Nabi. Jika nasihat itu diterima dari orang yang ngasih nasihat, maka itu diharapkan kemungkaran itu akan apa? Bisa disingkirkan, dilenyapkan, minimal dikurangi. Wa illa qad adda alladhi alaihi. Namun jika tidak mau menerima nasihat tersebut, maka orang tadi yang ngasih nasihat sudah menggugurkan kewajibannya. Ini menunjukkan apa?
orang yang ngasih nasihat itu tidak memiliki kemampuan untuk mengubah sebuah kemungkaran dengan tangannya. Karena itu wilayah penguasa. Wa innama taghyiruhu biyadi sultan alladhi waqa'a minhu al-munkar aw 'alima bih. Falam yughayyirhu mimma la sultana lin-nasih 'alaihi. Artinya, sesungguhnya perubahan itu yakni merubah kemungkaran, itu terletak di tangannya penguasa. Di tangannya penguasa, karena dia memiliki kekuasaan. Penguasa punya kekuatan, punya power di situ. Yang mana biasanya banyak terjadi kesalahan kemungkaran dilakukan oleh penguasa, atau dia mengetahui namun dia tidak merubahnya. Jadi ada dua hal. Yang pertama, ya, bahwasanya penguasa ini akan mampu merubah sebuah kemungkaran yang ia lakukan jika benar nasihat itu diterima. Atau dia akan mampu merubah kemungkaran sejauh dengan yang ia ketahui jika nasihat itu diterima. Namun yang kedua, terkadang pula apabila tidak menerima nasihat tersebut, penguasa pun juga tidak mau mengubah kemungkaran, walaupun dia mengetahui. Dan ini termasuk perkara yang tidak dimiliki oleh seorang pemberi nasihat di atas. Fataghiruhu bil lisani huwal wajib alaih wa fihi bara'atu dhimmatih. Melakukan sebuah perubahan dengan lisan, yaitu terkait dengan pemberi nasihat, ya, dia ingin mengubah kemungkaran, namun dia tidak punya power. Akhirnya dia memberikan nasihat kepada penguasa. Dengan modal lisan ini saja, ya, menyampaikan nasihat kepada penguasa memiliki power untuk merubah kemungkaran, maka ini adalah perkara yang wajib. Walaupun kalau seandainya penguasa tidak menerima nasihat itu, pemberi nasihat ini dia sudah melepaskan dari tanggung jawabnya, sudah gugur, ya, kewajiban dia dari i'ta'un nasihah, memberikan nasihat. Wa tajawuzu hadzal wajib takallufun wa tanattu'un wa ghulu. Dan berlebih-lebih dari perkara yang wajib ini merupakan takalluf, merupakan ghulu dan tanattu'. Maksudnya di sini adalah apabila pemberi nasihat ini dia tidak mendapati penguasa menerima nasihatnya, maka hendaknya dia pun juga ridha, ya, dan dia harus menanamkan pada dirinya kalau sudah melakukan kewajiban. Jangan sampai dia berbuat perkara yang lebih ghulu dengan menggerakkan massa, ya, takalluf dengan berbagai macam pengeksposan di media sosial, digembar-gemborkan ini kita kasih nasihat fulan ke fulan ke fulan namun tidak dilakukan, atau yang lainnya. Ini semuanya termasuk kategori takalluf, tanattu' dan juga ghulu, dan ini merupakan perkara yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Baik. Kemudian disebutkan juga riwayat yang ketiga, yaitu dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu su'ila an amri sultan bil ma'ruf wan nahyihi 'anil munkar. Dia pernah ditanya tentang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa. Apa kata dia? Radhiyallahu taala anhuma, in kunta fa'ilan wala bud fa fima bainaka wa bainahu. Jika kamu orangnya yang harus terjun memberikan nasihat, tidak ada yang lain, maka hendaknya dilakukan dengan cara rahasia antara kamu dengan penguasa yang kamu maksud. Ini jawaban Ibnu Abbas
ya, radhiyallahu taala anhumah. In kunta fa'ilan wala bud fa fima bainaka wa bainah. Jika kamu harus memberikan nasihat, maka hendaknya kamu melakukannya dengan rahasia antara dirimu dengan penguasa tersebut. Tidak ada orang yang ketiga. Ini dalil yang ketiga, ya, itu riwayat yang ketiga yang melandasi cara memberikan nasihat yang pertama dengan rahasia atau sembunyi. Kemudian dibawakan lagi riwayat yang keempat, yaitu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Demikian pula Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah, dan riwayat ini ya dihasankan oleh Asy-Syaikh Albani rahimahullahu taala dari Sa'id bin Jamhan. Ya, dari Sa'id bin Jamhan, dia mengatakan, laqitu Abdullah ibni Abi Aufa. Aku pernah menemui Abdullah bin Abi Aufa. Wa huwa mahjubul basar, dan dia adalah orang yang lemah pandangannya, yaitu kabur, ya, hampir-hampir tidak bisa melihat, atau mahjubul basar, ya, dia tidak bisa melihat atau buta. Fasalamtu alaih, lantas aku pun mengucapkan salam. Faqala li, maka Abdullah bin Abi Aufa dia mengatakan kepadaku, ya, kata Sa'id bin Jamhan, man anta, siapa kamu? Dia kan tidak bisa melihat, makanya dia ketika mendengar ucapan salam, setelah menjawabnya waalaikumsalam, maka bertanyalah, siapa? Abdullah bin Abi Aufa, siapa kamu? Man anta? Apa jawab Sa'id bin Jamhan? Ana Sa'id bin Jamhan, yaitu Sa'id bin Jamhan. Kemudian Abdullah bin Abi Aufa tadi kembali mengatakan, fama fa'ala waliduk, apa yang dilakukan oleh bapakmu? Ya, apa yang dilakukan oleh bapakmu? Qala, qultu, yaitu aku menjawab, yaitu Sa'id bin Jamhan, qatalathul azariqah, orang-orang Khawarij telah membunuhnya. Qala, dia menjawab, yaitu Abdullah bin Abi Aufa, la'anallahu al-azariqah, la'anallahu al-azariqah. Semoga Allah melaknat orang-orang Khawarij. Semoga Allah melaknat orang-orang Khawarij. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahum kilabun nar. Telah menceritakan kepada kami, ya, kata Abdullah bin Abi Aufa, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mereka orang-orang Khawarij ini adalah anjing-anjing neraka. Qala, qultu, ya, rawi hadis ini mengatakan qultu, aku bertanya. Itu siapa? Sa'id bin Jamhan. Al-azariqa wahduhum amil Khawarij kulluha? Apakah hanya azariqah saja, yaitu salah satu kelompok sempalan dari kelompok induk Khawarij, atau Khawarij seluruhnya? Qala bal Khawarij kulluha, atau di sini balal Khawarij kulluha. Abdullah bin Abi Aufa dia menjawab, bahkan semua Khawarij tanpa terkecuali. Dan Azariqa, sebagaimana kita mengetahui, ya, dia merupakan salah satu kelompok sempalan dari firqah Khawarij. Dan ini menunjukkan kebenaran sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak ada satupun firqah, ya, yang muncul yang menisbatkan dirinya kepada Islam, kecuali firqah ini akan berpecah belah lagi menjadi banyak sekali. Qala, qultu, aku bertanya lagi, fa inna sultana yadhlimu an-nas wa yaf'alu bihim. Sesungguhnya penguasa itu banyak menzalimi manusia, dan juga mereka itu orang-orang Khawarij. Qala, rawi mengatakan, fatanawala yadi, maka dia mengambil tanganku, faghamasaha biyadihi ghamzah syadidah, dan dia
memberikan kode dengan tangannya itu dengan kode yang kuat, tsumma qal, lantas dia mengatakan, yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Abi Aufa, waihaka ya ibn Jamhan, celaka kamu wahai Sa'id bin Jamhan, alaika bis sawadil a'zam, alaika bis sawadil a'zam, wajib atasmu untuk bersama mereka ahlu sunnah, as-sawadul a'zam, mereka yang berpegang teguh dengan sunnah, yaitu mereka yang menjaga muamalah dengan penguasa. In kana sultanu yasma'u minka fa'tihi fi baitihi. Nah ini ucapan siapa? Abdullah bin Abi Aufa. Jika penguasa itu dia mendengar ucapanmu, artinya ucapanmu itu diperhitungkan sama penguasa, fa'tihi fi baitihi, datangi rumahnya. Akhbirhu fa akhbirhu bima ta'lam. Sampaikan kepadamu, kabarkan kepada dia, ya, apa yang kamu ketahui. Fa in qabila minka, jika dia menerima ya ucapanmu, masukanmu, nasihatmu, maka itu diharapkan. Wa illa, jika tidak mau menerima, fada'ahu, maka tinggalkan dia. Sudah selesai kewajibanmu, hanya menyampaikan. Fa innaka lasta bi'a'lam minhu, dan kamu tidak jauh lebih berilmu daripada dia, yaitu penguasa tadi. Nah, singkat kisah ya, dari riwayat ini, yaitu Sa'id bin Jamha dengan Abdullah bin Abi Aufa, ketika terjadi ya kisah bagaimana orang-orang Khawarij mereka berusaha memberontak kepada penguasa, maka seolah-olah si Sa'id bin Jamhan ini ya tidak mengetahui hakikat perkara. Bahkan kalau boleh dikatakan ada sedikit pembelaan kepada Khawarij dalam tanda kutip ya, mungkin bahasa kita seperti itu. Makanya di sini kata Abdullah bin Abi Aufa ya, diarahkan kepada yang benar, disuruh untuk bersama ahlu sunnah. Alaika bis sawadil a'zam, alaika bis sawadil a'zam. Ia memang penguasa di waktu itu, dia zalim kepada kaum muslimin secara umum, dan juga zalim pula kepada mereka orang-orang Khawarij ya. Namun muamalah kepada penguasa pun tidak boleh seperti orang Khawarij. Cara membetuli dan membenahi penguasa adalah dengan memberikan nasihat secara sembunyi. Makanya tadi Abdullah bin Abi Aufa mengatakan, in kana sultanu yasma'u minka fa'tihi fi baiti. Jika penguasa itu mendengar ucapanmu, ya, memperhitungkan ucapanmu, maka datangi rumahnya. Fa akhbirhu bima ta'lam. Kabarkan kepada dia apa yang kamu tahu. Ya. Jika salah, sampaikan. Ini salah dan betulnya seperti ini. Kemudian kata Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam kitab As-Sailul Jarrar, yanbaghi liman dhahara lahu ghalatul imam fi ba'dil masail an yunasihah. Diharuskan bagi orang yang mendapati kesalahan pemimpin dalam beberapa perkara, hendaknya dia menasihati pemimpin tersebut. La yudhiru syana'ah alaihi ala ru'usil ashhad. Janganlah ia menampakkan kekerasan di dalam bermuamalah kepada pemimpin ya, di depan khalayak luas ya, depan publik. Jangan. Bal kama warada fil hadis annahu ya'khudhu biyadihi wa yakhlu bihi wa yabdhulu lahu an-nasihah wa la yadhullu sultanallah aw la yudhilla sultanallah. Sebagaimana yang telah datang dalam hadis ya, hendaknya orang itu mengambil tangan penguasa tadi, berduaan, dan disampaikan nasihat kepadanya, dan jangan sampai dia menghinakan penguasa Allah. Waqad qadimna fi awal kitab as-siyar annahu la yajuz
Al-khuruju 'alal a'immah, dan sudah kita sampaikan di awal-awal kitab siyar ya, bahwasannya tidak boleh hukumnya untuk keluar dari pemimpin kaum muslimin. Wa in balaghu fi dhulmi ayya mablaghin, sekalipun dia melakukan kezaliman sampai sundul langit misalnya ya, sampai pol kezalimannya, ma'aqamus shalah, selama pemimpin ini masih menegakkan salat, walam yuzhirul kufral bawah, dan selama dia tidak menampakkan kekufuran secara terang-terangan. Selama pemimpin penguasa masih salat, tidak menampakkan kekufuran al-bawah yang begitu jelas benderang, maka tetap untuk taat, tetap untuk mendengar, tidak boleh keluar dan membangkang. Wal ahadithul waridah fi hadzal ma'na mutawatirah. Kata Imam Syaukani rahimahullah, hadis-hadis yang datang dalam hal ini itu hadis yang mutawatir. Ya. Artinya hadis yang betul-betul min haitsu qat'iyatis thubut, qat'iyatud dilala, ya, jelas qat'i. Walakin 'ala al-ma'mum an yuti'al imam fi ta'atillah wa la yuti'uhu fi ma'siyatillah. Hanya saja bagi makmum, yaitu bagi rakyat, itu tetap mentaati pemimpin selama pemimpin itu di atas ketaatannya kepada Allah, dan tidak mentaatinya apabila dia bermaksiat kepada Allah. Makanya sering kita sampaikan, ketaatan kepada pemimpin, kepada penguasa, sifatnya adalah muqayyad, ya, terikat. Apabila penguasa kita, pemimpin kita berada di atas jalur Islam yang benar, kita ikuti, kita taati, kita dengar. Namun apabila dia menyimpang, maka tidak boleh bagi kita untuk mentaatinya. Kita tinggalkan perintahnya. Itu namanya muqayyad. Fa'innahu la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Karena sesungguhnya ya tidak ada yang namanya ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah, zat sang pencipta alam semesta. Tidak ada. Baik, ini materi yang bisa kita sampaikan bagian yang pertama terkait dengan perbedaan yang keempat ya. Bagaimana cara memberikan nasihat kepada penguasa, dan itu yang membedakan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok menyimpang yang lainnya, khususnya mereka yang memiliki pemahaman khawarij, pemahaman radikal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.